Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen dan evaluasi usaha. Seperti yang kita ketahui, manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Tapi apa itu manajemen? Didin Hafifuddin dan Henry Tanjung tahun 2003 memberikan definisi bahwa manajemen diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui jasa dan prestasi orang lain. Didin Hafifuddin dan Henry Tanjung juga mengartikan bahwa manajemen merupakan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tapi apa maksud dari proses tersebut? Yang pertama adalah perencanaan, yang berarti proses menentukan arah dan sasaran yang akan dilaksanakan dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengorganisasian, maksudnya proses mengelompokkan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit kegiatan. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, merupakan proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan tenaga dan jasa orang lain. Yang terakhir adalah pengawasan, yaitu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana agar tidak terjadi penyimpangan pada rencana yang disusun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dalam manajemen. Manajemen dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen operasi atau produksi. Manajemen produksi atau bisa disebut manajemen operasi berkaitan dengan berbagai kegiatan produksi barang dan jasa produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, merupakan hasil yang diperoleh bawah pengawas manajer operasi. Yang kedua, disebut manajemen penjualan. Tujuan manajemen dibentuk adalah untuk menetapkan program terstruktur bagi aktivitas dan perilaku manusia dengan penjelasan yang terperinci dan detail sehingga bisa memberikan kepuasan bagi pihak lain. Penjualan merupakan kegiatan yang mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Penjualan sangat penting untuk meningkatkan omset perusahaan. Ketiga adalah manajemen keuangan. Tujuan pengelola keuangan adalah agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut, seorang pengelola keuangan menjabarkan tujuan perusahaan itu ke dalam tujuan-tujuan yang lebih terperinci. Penjabaran tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah pendekatan risiko hasil rugi. Maksudnya pendekatan ini adalah manajer keuangan harus menciptakan laba yang maksimum tetapi dengan risiko yang minimum. Peningkatan laba dapat dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan volume penjualan jauh lebih tinggi dari peningkatkan harga pokok penjualan dan biaya-biaya. Cara yang kedua adalah pendekatan likuiditas profitabilitas, yang berarti manajer keuangan harus berusaha menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan kemampuan pemasarannya. Bagian manajemen terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Sukses atau tidaknya manajemen itu sangat bergantung dengan sumber daya manusianya. Apabila orang-orang di dalam organisasi tidak melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan tidak adanya tanggung jawab, maka seorang manajer tidak akan mencapai hasil optimal dalam manajemen suatu produksi. Bersama saya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu evaluasi usaha. Tujuan perusahaan secara umum adalah untuk memperoleh laba, meningkatkan penjual, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Tapi apakah semua ini sudah sempurna untuk mempertahankan usaha bisnis perusahaan dalam persaingan yang dihadapi?
Perusahaan harus dapat mempertahankan dan memacu peningkatkan kinerja supaya perusahaan dapat terus terjaga kelangsungan hidupnya. Banyak perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya karena kurang adanya kemampuan personalia manajemen yang dimana akan mengaruhi dan mengakibat pada penampilan dalam menggerakkan tenaga fungsi-fungsi pokok manajemen perusahaan. Kurang efisiennya manajemen akan menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan dalam perusahaan. Untuk menghindari dan mengatasi kesulitan tersebut, maka manajemen harus mengadakan evaluasi dan analisis secara menyeluruh terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan secara lengkap, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hal-hal usaha yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan biaya-biaya atau beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktivitas utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan satu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisinya pada waktu akhir tahun kalender. Yang kedua, laporan laba rugi bermaksud suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan biaya laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.